Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat semua dan tetap semangat. Pada pertemuan pembelajaran jarak jauh yang ke-8, kita akan belajar tentang bagaimana pengaturan font dan paragraf. Oke, kita mulai. Jadi ini nanti kita akan bicarakan grup font dan grup paragraf, artinya perintah-perintah yang ada di grup font dan perintah-perintah yang ada di grup paragraf. Oke, kita mulai dulu dari font. Yang pertama, perlu saya ingatkan bahwa semuanya untuk pengaturan font, paragraf, clipboard, seperti yang lalu, seperti yang kelompok clipboard, maka semuanya didahului dengan memberikan blocking atau sorot pada teks atau kalimat yang akan kita atur font atau paragrafnya. Seperti yang ini, yang pertama, di sini adalah bisa kalian lihat di sini bahwa teks ini yang ada di sini defaultnya, standarnya itu huruf stylenya, style fontnya itu adalah Calibri. Kemudian font size-nya atau ukuran fontnya itu adalah 11. Oke, misalnya kita akan rubah jenis hurufnya, kita blok semua sampai bawah dulu, sampai ini ada halaman 2. Oke, pakai ini aja, pakai tombol shift, kemudian panah ke bawah. Ya, kita blok semuanya. Kemudian kita ganti font stylenya, kita ganti Times New Roman. Jadi pengaturan di sini kan word abjad, nama hurufnya. Kita cari Times New Roman yang biasanya digunakan untuk huruf-huruf untuk kepentingan yang resmi. Times New Roman. Rubah semua aja. Oke, sekarang untuk ukurannya, misalnya kita ganti ukurannya menjadi 10, agak kecil. Nah, sebentar, ini kalau layarnya saya kurangi jadi 100%. Ya, ini tapi terlalu kecil. Ya, ini hurufnya adalah Times New Roman. Oke, berikutnya ini masih kita blok dulu. Untuk berikutnya, misalnya untuk kalau tadi mengecilkan, kita sebenarnya bisa menggunakan ini shrink font untuk mengecilkan, sementara untuk menambah besar ukuran huruf, kita bisa gunakan ini selain dari pengaturan di sini, dia dari drop down. Misalnya sekarang kita lebih besar menjadi 11 lagi. Misalnya lagi, kita ulangi lagi. Jenis hurufnya kita ganti lagi menjadi Cambria. Itu untuk pengaturan huruf. Kalau misalnya hurufnya itu ya ini sudah jadi yang pengaturan huruf pakai Cambria. Sekarang misalnya ini untuk judul perusahaannya. Ini misalnya kita gunakan underline atau garis bawah. Ya. Oke, misalnya lagi ini hurufnya merah, 2 baris ini kita ganti menjadi hitam seperti pada umumnya.
Ini merah, jadi dari font color untuk merubah warna huruf kita klik, kemudian kita pilih yang otomatis seperti itu. Lalu berikutnya, kalau misalnya ini kita ingin biar agak apa ya, ini hurufnya besar semua, kita ganti misalnya hurufnya itu pada awal aja yang huruf besar. Nah, ini kita pilih capital H word. Jadi huruf besarnya itu ada pada awal suku kata aja. Kalau misalnya kita ingin ini hurufnya kecil semua, lowercase, kita ganti lagi menjadi huruf besar semua, uppercase. Nah, gitu ya. Misalnya ini untuk khusus untuk yang apa namanya kelompok kalimat ini, kita inginnya itu berbackground text silent color, highlight color. Nah, misalnya ini pakai background warnanya biru. Itu saja. Saya kira kalian ada yang sudah mencoba. Saya kira ini menyenangkan belajar seperti ini, mempelajari apa namanya pengaturan-pengaturan dalam komputer. Khususnya di sini adalah Microsoft Word. Ini adalah Microsoft Word, tampilan Microsoft Word 2010. Sampai sini saya untuk pengaturan font. Lalu yang lainnya, kalau ini dua ini subscribe dan ini superscribe biasanya digunakan untuk pengaturan ada apa namanya, kayak di matematika ada pangkat seperti itu saya contohnya. Oke, ini tadi ada underline-nya misalnya kita ganti, kalau ini warnanya biru kita kasih underline tapi dengan warna yang lain, misalnya warnanya merah. Jadi warnanya merah. Oke. Ini warnanya atau jenisnya garis bawahnya yang rintik-rintik kayak gini. Ya. Warnanya pakai warna hijau. Nah, seperti itu cahaya. Nanti untuk pengembangannya bisa kalian trial, bisa kalian coba-coba bagaimana nanti tampilannya, pasti akan menyenangkan. Meskipun sementara kita hanya bisa belajar seperti ini pakai daring, tapi kita berharap nanti kalau sudah pertemuan kita normal, kita banyak belajar dengan praktek. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengaturan paragraf. Sama, untuk pengaturan paragraf harus diblok dulu mana kalimat, mana kata, mana paragraf yang akan diatur paragrafnya ya. Oke, misalnya nih kita blok semuanya. Nah, kalau yang nyala seperti ini ya, kalau yang nyala itu adalah ini, berarti pengaturan paragrafnya itu adalah rata kiri. Kalau kita pilih yang tengah, pengaturan center. Kemudian kalau ini berarti nanti pengaturan rata kanan.
Kalau ini berarti justify, artinya justify itu adalah pengaturan paragraf yang rata kiri dan kanan. Oke. Kemudian ini kiri kita ganti menjadi paragraf justify. Perubahannya sedikit ini karena teksnya itu berbentuk surat yang kalimatnya tidak terlalu panjang. Kalau misalnya kita coba yang rata kanan, nah, kemudian kalau yang tengah, kita kembali lagi aja ke justify. Terus tentang pengaturan spasi, itu dari sini kita klik dulu coba. Nah, ini berarti pengaturannya itu adalah 1,5. Nah, misalnya kita ganti menjadi 1. Misalnya kita ganti menjadi 1. Nah, terlalu lebar. Kita kembalikan lagi ke 1. Untuk pengaturan lebih lanjut, kita bisa masuk ke submenu line spacing option. Jadi pilihan pengaturan spacing atau spasi pada paragraf. Oke. Nah, ini kalau tadi justify terlihat semua ya, alignmentnya adalah justify. Kemudian ini line spacingnya single ada di sini. After spacing after itu ada tambahan 10 pt. Kalau kita jadikan 0, pakai drop down, kita lihat hasilnya lebih rapat. Oke. Nah, coba sekarang kita blok lagi. Barusan kita blok, kita gunakan ini undo. Nah, kita ganti line spacingnya menjadi 1,15. Berubah ya. Kalau misalnya ini seperti ini, Jakarta Pusat kemudian dengan norma itu kan harusnya jaraknya agak lebar dari pengaturan baris biasa. Kita taruh aja mouse pointernya di sini, kemudian kita tekan enter. Jadi agak. Lalu ini biasanya judul itu kan berada di tengah. Nah, kita blok dulu, kemudian kita pilih apa tadi? Center. Oke. Terus biasanya kalau judul itu kan pakai garis bawah semua, ya berarti kembali ke sini underline. Kita pilih yang mau underline dulu, yang agak terlihat. Underline style, kita pilih yang ini, yang agak besar. Oke. Karena underline-nya masih berwarna, warnanya kita ganti yang default lagi. Underline ini kita pilih yang otomatis. Sampai sini saya yakin kalian pasti sudah bisa nanti kalau praktek. Tapi bukan berarti bahwa kalian itu nunggu prakteknya nanti setelah kita tatap muka langsung. Kalau di rumah kalian itu ada laptop, bisa kalian coba setelah ini, langsung kalian coba. Oke Cah, nanti untuk pengaturan yang lain, oh ya gini aja, satu kali lagi. Ini misalnya untuk tanggalnya kita bikin rata kanan, klik ya, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya nomornya ini
pengaturan paragrafnya agak ke menjorok ke dalam, itu bisa pakai yang ini, increase indent, jadi menjorok ke dalam, agak menjorok ke dalam. Nah, seperti saya. Kalau misalnya ini ada dikasih apa tanda kayak centang-centang atau gimana, itu kita bisa pilih ini bullet, atau pakai tanda centang aja ya, pilih yang centang aja. Sampai sini nanti langsung dipraktekkan saya, kalian bisa pakai teksnya, itu terserah kalian. Satu lagi ya, yang siswa-siswa yang belum mengerjakan belum melihat, belum mengerjakan kegiatan PJJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, tolong kalian segera mengerjakan. Nanti link ke 7 PJJ itu nanti Bu Sofi buka lagi, dan waktunya saya tutup nanti hari Kamis jam 4 sore saya tutup semua. Berarti kalian setelah saya tutup itu saya rekap, berarti itu nanti yang akan saya laporkan ke wali kelas kalian masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, artinya ya, hari Kamis jam 4 sore kalian sudah mengerjakan semua. Paham saya? Kalau ada pertanyaan, hubungi Bu Sofi melalui WA. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan melakukan pertemuan menggunakan Zoom karena maksimal itu 100 siswa, jadi nanti setiap 3 kelas. Nanti kalau sudah siap jadwal Zoom-nya saya share melalui wali kelas kalian masing-masing. Oke cah, demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa pesan Bu Sofi tadi, PJJ 1 sampai 8 harus sudah kalian kerjakan paling lambat hari Kamis tanggal 8 jam 4 sore. Paham ya? Oke. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.